Nah, ini dalamannya. Nah, kemudian di dekat Al-Azhar ada Masjid Imam Husain. Tahu Imam Husain? Itu anaknya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan, karena ada Hasan Husain ya. Nah ini masjidnya. Konon di masjid ini dikuburkan Imam Husain, tapi hanya kepalanya saja, Bu. Jadi mung mastakana unggul. Karena memang Imam Husain itu mati terbunuh dan dibunuh dengan sadis oleh pasukan Yazid bin Muawiyah dengan cara dipenggal kepalanya. Jadi badannya dikuburkan di Karbala di Irak. Nah, kepalanya katanya di sini, di di Mesir. Ini berseberangan dengan kampus Al-Azhar masjid ini. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ikhwatu iman, jamaah kajian Ramadan ya. Jihad Ramadan Masjid Abu Bakar yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai detik ini kita semua masih diberi kekuatan, kenikmatan, sehat, juga jatah umur, dan kita masih bisa memanfaatkan kesempatan kita di sore hari ini untuk hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan terutama di bulan Ramadan seperti saat ini, segala aktivitas ibadah yang kita lakukan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kajian pada kesempatan sore hari ini sambil ngabuburit urang ngadongeng, Mbak. Nah, jadi judulnya dongeng gimana? Nah, di slide itu ada judul Jejak Risalah di Negeri Kinanah. Negeri Kinanah itu mana, Bu? Ada yang tahu? Ya, negeri Mesir. Jadi negeri Kinanah itu salah satu julukan untuk negara Mesir. Nanti kita akan tahu banyak sebutan untuk negara Mesir itu. Disebut negeri Firaun, disebut negeri piramid, disebut negeri Sungai Nil, disebut negeri 1000 menara, disebut Ardul Anbiya, buminya para nabi, disebut juga Dunya, indungnya alam dunia, termasuk disebut negeri Kinanah. Nah, apa yang akan saya sampaikan nanti ini adalah sebuah pengalaman. Jadi ini berbagi kisah dan pengalaman dalam rihlah Al-Misriyah selama 1 bulan. Jadi kebetulan saya kemarin di bulan Februari full ya 1 bulan, mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 itu. Jadi full 1 bulan kemarin, berdasarkan undangan dari bidang tarbiyah atau bidang garapan pendidikan pimpinan Pusat Persatuan Islam, kami dan teman-teman sebanyak 28 orang dari asatidah dari pesantren-pesantren Persis yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Nah, ari judul nama seluruh Indonesia eta teh ngan anger unit nama orang Jawa Barat. Gitu. Nah, jadi peserta yang diundang oleh pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam hal ini bidang garapan pendidikan sebanyak 28 asatidah. Nah, kemudian ada 2 wakil dari Dewan Hizbah. Nah, itu dari
seluruh Indonesia. Nah, tapi kebanyakan mayoritas peserta dari Jawa Barat. Ya, ada mungkin dari luar Jawa itu 1 orang dari Sumatera. Nah, untuk apa? Untuk mengikuti kegiatan daurah, ya, pelatihan metodologi istinbat hukum di Darul Ifta Al-Misriyah di Mesir, yaitu. Nah, itu undangan pokoknya seperti itu. Nah, tapi kemudian dalam waktu 1 bulan selama saya mengikuti kegiatan, nah mungkin ini versi saya ya. Jadi selama kami mengikuti kegiatan bisa disimpulkan bahwa kegiatan saya kemarin dan teman-teman itu satu, ada rihlah ilmiah, gitu. Rihlah ilmiahnya apa? Mengikuti kegiatan daurah metodologi fatwa hukum Islam di Darul Ifta dan metodologi pengajaran bahasa Arab. Yang kedua ada rilah Asyahiyah, mengenal budaya dan situs sejarah Mesir sebagai negara dan pusat peradaban tertua di dunia. Nah, kemudian yang ketiga ada rihlah ibadah, mengakhiri rihlah dengan menunaikan ibadah umroh sekaligus ziarah 2 kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Nah, itu kesimpulan awal ya dari kegiatan yang saya ikuti kemarin selama 1 bulan di Mesir, yaitu selama bulan Februari. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang pertama yang kami ikuti kemarin itu adalah rihlah ilmiah, yaitu mengikuti kegiatan daurah, pelatihan metodologi istinbat hukum. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ikhwatu iman, kegiatan yang paling pokok kenapa bidang tarbiyah pimpinan Pusat Persatuan Islam mengundang asatidah di beberapa pesantren untuk mengikuti kegiatan di Mesir itu, asli nama Pak ETT supaya atau untuk mengikuti pelatihan bahasa Arab. Nah, itu aslinya itu Pak. Jadi bidang tarbiyah mengutus beberapa asatidah pesantren Persis untuk mengikuti pelatihan metodologi pengajaran bahasa Arab di pesantren. Karena apa? Karena salah satu kekurangan pesantren Persis itu santri-santrinya, termasuk mungkin juga asatidahnya, dalam maharatul kalam, kepandaian berbicara itu belum maksimal. Kalau ngaji kitabnya, maca kitab gundul, kemudian menguasai grammar, tata bahasa Arab, ilmu nahu, sorof, balagoh, mantik, itu insya Allah tidak diragukan ya. Tapi kalau diajak untuk berkomunikasi, kemudian menyimak orang Arab sedang berbicara, nah itu masih perlu latihan yang serius. Karena tidak setiap orang yang pandai baca kitab, orang yang bisa menguasai tata bahasa Arab, paham nahu, sorof, balagoh, mantik dan sebagainya, otomatis dia akan pandai berbicara. Enggak selalu Pak. Banyak orang-orang yang ketika baca kitab lancar, titah ngirobnya pinter Pak, tapi diajak ngomong bahasa Arab, ya itu bisa. Kunaon? Sebab belajar berbicara itu atau berbicara, pandai berbicara itu sebetulnya yang dibutuhkan bukan belajar di sekolah Pak, tapi butuh lingkungan yang membiasakan kita untuk mahir dalam berbicara. Itu pengalaman saya kemarin bersama teman-teman di Mesir Bu. Anak kecil dah, segede gitu ya, barangkali seberapa tahun Pak? Ayo 4 tahun, 5 tahun? Genap tahun? 7 tahun? Bu, di Mesir anak kecil 4 tahun, 5 tahun paling terbahasa Arab nanti. Orang Arab. Ya, artinya kalau kita misalnya ingin pandai berbicara, ingin pandai hiwar, ya pinter ngomong bahasa Arab Pak, teu kudu sakola. Teu perlu sakola gitu ya. Termasuk kuliah di jurusan bahasa Arab tidak perlu Pak. Ini tuh gitu ke Arab Pak, 1 tahun we di ditu. Pinter Pak ngobrol. Seperti di Inggrisnya Pak, anak kecil pandai bahasa Inggris.
Itu di Amerika punya anak TK lancar bahasa Inggrisnya, Pak. Kenapa? Karena terbentuk dengan lingkungannya. Itu. Nah, yang diinisiasi oleh bidang garapan pendidikan PP Persisnya kemarin itu mengundang Asatidz tujuannya untuk itu. Sebab kalau maharatul qiraahnya, kepandaian membaca, maharatul kitabah, kepandaian menulisnya, itu sudah tidak diragukan asatidz. Tapi kalau maharatul istima, kepandaian menyimak orang sedang berbicara, maharatul kalam, kepandaian orang untuk berbicara, nah itu perlu latihan yang khusus. Jadi perlu lingkungan. Tamatak diutus ka Mesir teh sina gaul jeung urang Arab. Ngabandungan kumaha orang Arab ngobrol, kumaha orang Arab berkomunikasi, kahartin teu nyambung teu obrolan eta teh. Ketika mereka berbicara paham teu urang, termasuk ketika kita inginnya membalas komunikasi itu, mau berbicara bisa teu ngajawab pertanyaan itu. Nah, itu yang dilatih. Nah, itu intinya. Nah, tapi karena kebetulan di Mesir itu ada satu lembaga hukum yang namanya Darul Ifta, Pak. Nah, maka itu dimanfaatkan oleh kami untuk sekaligus mengikuti pelatihan metodologi istinbat hukum, sekaligus hitung-hitung studi banding dengan Dewan Hizbah sebagai lembaga kajian hukum di pimpinan Pusat Persatuan Islam. Makanya kemarin pun ada di antara utusan yang datang ke Mesir itu yang mewakili lembaga Dewan Hizbah dari pimpinan Pusat Persatuan Islam. Nah, apa Darul Ifta itu? Nah, tadi Darul Ifta itu satu lembaga hukum, tempat berkumpulnya para ulama-ulama, para masyayikh, para mufti di Mesir, Pak. Ketika mereka mau melakukan istinbat terhadap masalah-masalah baru, atau ketika diminta oleh masyarakat tentang permasalahan hukum, maka para ulama lah yang akan menjadi jawabannya. Darul Ifta itu secara bahasa, dar itu rumah atau tempat tinggal, atau lembur, atau kampung. Ifta itu fatwa. Nah, jadi Darul Ifta itu rumah fatwa, rumahnya para ulama yang punya kapasitas untuk memberikan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau di kita mah Bapak Ibu, Darul Ifta itu nggak beda seperti MUI ya Pak. Nah itu MUI, cuma bedanya kalau MUI sifatnya masih seperti ormas gitu. Nah kalau Darul Ifta itu langsung di bawah pemerintahan Mesir. Kalau nggak salah itu di bawah Departemen Kehakiman, Wizarah Al-Adl, kalau di kita Departemen Kehakiman. Nah, karena Darul Ifta pun para ulama, para muftinya sering diminta pandangan oleh hakim ketika mau melakukan eksekusi hukuman mati, Pak, Bu. Jadi kalau ada orang yang divonis harus dieksekusi hukuman mati, maka nanti berkas-berkasnya akan dibawa ke Darul Ifta untuk dipelajari. Nah, kira-kira orang yang didakwanya untuk dieksekusi hukuman mati itu pantas tuh orang ini untuk mendapatkan hukuman mati. Nah, itu dikaji oleh para ulama di Darul Ifta. Nah, itu. Nah, jadi di lembaga itu Pak ada tempat pelatihan. Nah, yang sering melakukan latihan ke sana itu banyak, bukan cuma di Indonesia. Dari beberapa negara di Indonesia pun banyak. Dan di Indonesia bukan hanya Persatuan Islam, termasuk lembaga-lembaga lain, NU, Muhammadiyah itu sudah lebih dulu. Bahkan kemarin pas kami ikuti kegiatan daurah, 1 minggu kemudian saya sudah berjalan 1 minggu, maka datang utusan dari Kementerian Agama sebanyak 50 peserta. Nah itu. Nah jadi pas bulan Februari yang ikut pelatihan di Darul Ifta itu jumlah totalnya dari Indonesia itu, Kementerian Agama dengan Persatuan Islam itu totalnya sampai 80 orang. Nah, kenapa banyak yang mengikuti pelatihan termasuk studi banding ke Darul Ifta? Karena memang Darul Ifta termasuk salah satu lembaga hukum yang lumayan tua Pak di dunia. Usianya sudah lebih dari 1 abad. Darul Ifta berdiri sejak tahun 1895. Sekarang sudah tahun 2024, berarti sudah lebih dari 100 tahun. Nah itu. Nah kemudian hal yang menariknya yang kami dapatkan di Darul Ifta itu sendiri apa? Adalah pelayanan hukum terhadap masyarakat, Pak.
Jadi kalau ada masyarakat yang punya masalah, Pak, ingin bertanya, ingin berkonsultasi hukum agama, itu datang ke Darul Ifta. Dan yang datang ke sana setiap hari jumlahnya banyak, bukan 10, bukan 1-2 orang, tapi sampai ratusan per hari. Itu bisa mencapai antara 400 sampai 500 orang yang datang ke Darul Ifta itu. Mau apa? Mau bertanya, mau konsultasi. Nah, kebanyakan kemarin yang saya lihat konsultasi itu berkaitan dengan akhwal sasiyah, urusan-urusan rumah tangga, Pak. Bab talak, bab cerai, bab waris, itu yang sering ditanyakan itu oleh masyarakat. Nah, karena jumlahnya banyak sampai ratusan, maka tentunya diberlakukan registrasi. Ada daftar dulunya, Bu. Jadi datang ke kantor, daftarnya, kemudian ngambil nomor antrian, kemudian nanti didiagnosa masalahnya apa, kemudian nanti diarahkan, nanti dipanggil masing-masing itu. Makanya pas saya turun ke sana untuk memantau, ya, melihat prakteknya bagaimana mufti memberikan fatwa kepada masyarakat, saya kira yang dipanggil itu adalah orang-orang yang sakit, Pak. Dikirain itu orang yang antri itu yang mau berobat. Nah, karena kebetulan di sebelah Darul Ifta itu memang ada klinik. Nah, dikirain di situ juga orang sedang mau berobat. Pas dilihat ternyata bukan mau berobat, tapi mau konsultasi bab hukum kepada syekh, kepada mufti itu. Nah, ini suasana perkuliahan. Nah, ini beberapa masyayikh yang menyampaikan materi kuliah. Nah, ini contoh masyarakat yang sedang berkonsultasi. Nah, di sebelah kiri itu ibu-ibu, Bu, ya. Nah, ibu-ibu nuju tataros eta teh. Tadi depan itu para mufti tuh yang pakai kopiah merah putih. Nah, itu peci khas mufti. Jadi tidak sembarangan Pak orang pakai peci itu. Jadi kalau derajatnya sudah sampai mufti baru sah pakai kopiah itu. Jadi lamun orang-orang mah teu meunang eta teh. Nah, ini saya bersama teman-teman ngabandungan prakteknya langsungnya ketika masyarakat bertanya kepada syekh itu. Nah, ini yang bertanya langsung ke kantor, Pak. Itu konsultasi langsung berhadap-hadapan. Nah, di luar itu ada juga yang berkonsultasi lewat telepon, namanya al-fatwa bil hatib. Jadi orang tiasa mun bade tataros lewat handphone. Ada call centernya, Pak, itu. Ada operatornya. Nah, itu. Nah, nanti langsung nyambung. Nanti kalau kebetulan sedang kosong bisa langsung masuknya. Kemudian mufti bisa langsung jawab pertanyaan itu. Tapi kalau kebetulan sedang sibuk, nanti ditangguhkan. Ditawari apakah pertanyaan mau direkam, nah kemudian dijawab setengah jam kemudian, atau mau nelpon lagi nanti. Nah, yang bertanya lewat telepon setiap hari jumlahnya lebih banyak. Itu bisa sampai 700 sampai 800 orang per hari. Nah, jadi kalau di totalnya, Bu, yang selalu bertanya, berkonsultasi bab hukum Islam ke mufti, ke syekh, ke ulama di Darul Ifta itu kisarannya antara 1.300 sampai 1.500 orang per hari. Nah, ini yang tidak saya dapatkan di Indonesia, Pak. Itu. Kan di kita MUI ada ya, pengurusnya dari pusat sampai kecamatan tuh ada. Tapi ketika ada masyarakat yang punya masalah hukum jarang langsung tanya ke MUI-nya itu. Kalau bertanya paling ke pribadi-pribadi ustadz lah yang dipercaya. Nah, kalau di sana mah Darul Ifta itu yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan solusi hukum yang mereka hadapi. Nah, itu. Nah, ini tentang keberadaan Darul Ifta Al-Misriyah di Mesir. Nah, itu. Tempat kami ikut daurah kurang lebih selama 1 bulan, ya, maksimal waktunya kemarin itu 3 minggu lah. Itu. Nah, selain itu ada juga pelatihan metodologi bahasa Arab. Nah, seperti tadi saya sampaikan. Itu. Nah, kalau ada yang kenal, Pak, ini yang sebelah saya itu cicitnya A. Hasan. Nah, tahu A. Hasan? Guru besar Persatuan Islam itu. Nah, beliau ini yang pakai jaket kuning itu cicitnya. Lamun bahasa Sunda naon cicitnya? Buyutnya, buyut ya? Buyut. Nah, jadi budak incuna A. Hasan gitu. Namanya Lubab bin Hud. Kebetulan beliau sedang kuliah S1 di Mesir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami di Mesir kemarin selain mengikuti kegiatan pelatihan metodologi istinbat hukum,
Di sela-sela liburan kuliah, nah jadi kemarin saya kuliah singkat dengan teman-teman itu ya, selama 3 minggu, dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jam kuliah, nah kemudian Jumat, Sabtu, Ahad itu libur kuliah. Nah di sela-sela libur itulah kami manfaatkan untuk melakukan rihlah asyahiyah, city tour ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Mesir, karena memang Mesir itu termasuk salah satu negara tertua di dunia dan pemilik peradaban tertua di dunia, Pak. Itu. Makanya tadi salah satu nama julukan Mesir itu adalah the mother of world, umud dunia, indungna alam dunia. Jadi sebelum lahir peradaban Romawi, sebelum lahir peradaban Persia, sebelum lahir peradaban di India, termasuk Arab sekalipun, maka Mesir itu sudah ada lebih dulu. Itu. Sudah ada lebih dulu. Itu. Dan insya Allah kita pun termasuk khususnya masyarakat Muslim, apalagi ya sering baca Quran ya Bu, itu sudah tidak asing lagi dengan kata Mesir itu. Ya Pak, sering nguping Mesir? Aneh teh jeung bahasa Mesir. Ente di Quran sering ketemu kata Mesirnya Pak. Nah di Quran itu Mesir itu disebutnya Misra. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardi mim bakliha wa kisayaha wa pumiha wa adasiha wa basoliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu Misra. Nah itu. Atau di surat Yusuf wa qala ladistarahu mim Misra. Nah, Misra itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran itu artinya Mesir. Nah, jadi kalau Mesir di Quran disebutnya Misra-nya, Bu. Nah, di orang mah Misra teh amis di jero. Nah itu. Nah itu istilah Mesir banyak diungkap di Al-Quran, sehingga yang sering baca Quran tidak asing dengan kata Mesir, dan insya Allah kita pun tidak asing dengannya istilah Mesirnya Bu, termasuk negeri Mesir. Ibu, lamun orang nguping negara Mesir nu kabayang naon Bu? Firaun, naon deh? Piramid, terus naon deh? Al-Azhar ya, terus naon deh? Sungai Nil tadi ya. Nah itu semuanya ada di situ Pak. Nah, dan itu diantara tempat-tempat yang berhasil kami kunjungi kemarin. Itu. Nah, diantara tempat-tempat yang kami kunjungi satu ada Monumen Anwar Sadat. Tahu Anwar Sadat Pak? Atau pernah mendengar nama Anwar Sadat? Nah itu Presiden Mesir ketiga yang menggantikan Jamal Abdul Nasir. Nah itu. Beliau mati ditembak oleh tentaranya sendiri karena tidak puas dengan keputusan Anwar Sadat yang melakukan perjanjian damai dengan Israel Pak. Nah itu. Jadi dalam sebuah upacara peringatan keberhasilan Mesir perang melawan Israel kalau nggak salah. Nah itu ketika defile, nah beliau ditembak dalam jarak yang sangat dekat oleh tentaranya dengan cara dilempar granat kemudian ditembak juga, meninggal. Tempatnya di mana? Nah di sini Pak. Jadi monumen ini sebetulnya dibangun oleh Anwar Sadat untuk memperingati para pejuang yang gugur pada peperangan melawan Israel, tapi tidak diketahui namanya. Jadi ini disebutnya apa tadi tuh? Nah, monumen to the unknown soldier. Jadi monumen tentara-tentara yang tidak dikenal namanya. Nah makanya di monumen itu di monumen ini ada nama-nama tentaranya, tapi duka saha eta teh. Nah itu. Duka saha eta teh. Nah awalnya monumen itu dibangun untuk itu, Pak. Anwar Sadat tidak pernah berpikir bahwa di monumen ini juga beliau akan dimakamkan. Nah tapi akhirnya pemerintah Mesir sepakat bahwa Anwar Sadat ketika meninggal akhirnya dikubur juga di monumen ini. Makanya disebut juga monumen Anwar Sadat. Terus yang kedua, tempatnya
Yang berhasil kami kunjung kemarin itu ada namanya National Museum of Egyptian Civilization, Museum Nasional Peradaban Mesir. Nah, di dalamnya apa? Ya, di dalamnya kita bisa menemukan sejarah Mesir dari mulai berkuasanya dinasti Fir'aun selama 3000 tahun. Mulai 3000 tahun sebelum Masehi sampai 30 tahun sebelum Masehi, dari Fir'aun pertama sampai Fir'aun yang terakhir. Nah, kemudian sejarah Mesir di masa pertengahan sampai Mesir pada masa modern. Nah, termasuk di museum ini pun satu hal yang menarik dan menjadi daya tarik kami berkunjung, di sini kami bisa bertakziah dengan Fir'aun, Pak. Nah, gitu. Jadi kamari alhamdulillah di museum ieu nya abdi sareng rerencangan tepang sareng Firaun. Takziah sareng Firaun ya, Bu. Tapi takziah hanya cukup melihat saja, ya. Tidak dibarengi dengan doa. Da teu meunang ngadoakeun jelema kafir mah nya. Ya. Pan kita mah kalau takziah ada saudara meninggal, kawan meninggal, tetangga meninggal kan suka didoakan ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, gitu kan rata-ratanya doanya kepada orang yang meninggal. Kita mohon ampun untuk yang meninggal itu. Nah, kemarin saya takziah ke Firaun tidak didoakan, Pak kunaon da teu meunang. Gitu. Tidak boleh kita mendoakan orang kafir, tidak boleh kita mendoakan orang musyrik, apalagi orang-orang itu sudah divonis oleh Allah pasti akan menjadi ahli neraka. Kan di Quran itu, Bu, ada beberapa nama orang yang disebut secara jelas, secara letterlek, secara tekstual bahwa orang itu divonis oleh Allah pasti bakal jadi ahli neraka. Di antaranya Firaun. Selain Firaun siapa lagi, Pak? Ada Abu Lahab itu ya. Tabat yada abi lahabiu watab. Nah, itu ayatnya menjadi dasar hukum bahwa Abu Lahab juga termasuk orang yang divonis oleh Allah pasti akan jadi ahli neraka. Nah, selain Abu Lahab siapa lagi, Bu? Nah, Qarun, terus apa lagi? Nah, kalau Haman balad-baladnya itu. Nah, kemudian kalau di surat At-Tahrim ayat 10 itu ada dua perempuan yang Allah dipastikan dua wanita ini akan menjadi ahli neraka. Siapa mereka? Mereka adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Allah telah membuat misil perumpamaan bagi orang-orang kafir itu melalui dua orang wanita, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nah, kedua wanita ini ada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang soleh. Maksudnya, Pak, suaminya itu adalah orang-orang yang soleh. Nah, bahkan kesolehannya di atas rata-rata sampai mereka dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul utusannya, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, tapi dua istrinya berbeda Pak visi hidupnya dengan suaminya. Kalau Nabi Nuh, Nabi Lut orang yang soleh, orang yang taat, hamba-hamba Allah, bahkan mereka adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Istri nama pate saroleh eta teh baraong. Fakhanatahuma, mereka berkhianat. Nah, karena mereka tidak taat kepada suaminya, mereka kafir kepada Allah, falam yugniya anhuma minallahi syai'a, maka kedudukan suaminya sebagai rasul pun itu tidak berpengaruh banyak kepada mereka. Artinya apa? Teu kena-kena istri na nabi. Tenang we di akhirat oge moal ka neraka. Da punya jaminan. Kalau sekarang mah ordalnya, Pak. Naon ordal? Orang dalam tuh. Nah, jadi tidak mentang-mentang mereka berdua istri Nabi, tenang digaransi tidak akan masuk neraka. Enggak, ya kalau kafir mah ka neraka we. Qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Nanti Allah akan berkata kepada mereka, masuk kalian berdua ke dalam neraka bersama-sama ahli neraka. Nah, jadi gitunya, Bu. Jadi istri Nabi wae baong mah ka neraka, komo pamajikan RT gitunya. Nah, itu istri Nabi wae ka neraka baong.
Nah itu diantara nama-nama yang Allah sebutkan di Al-Quran pasti akan jadi ahli neraka. Nah termasuk Fir'aun. Nah Fir'aun kalau oleh Allah divonis bakal jadi ahli neraka ya, di surat Al-Mu'min. Surat ke-40 ayat ke-46 Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Itu. Anar neraka itu yu'radun akan diperlihatkan kepada mereka guduwa wa asya setiap pagi dan sore. Nah ini ayat Bapak Ibu bercerita tentang kondisi orang nanti ketika sudah masuk ke alam barzah atau alam kubur. Dan setiap orang termasuk kita Bapak Ibunya setelah meninggal dunia, sebelum datangnya hari kiamatnya, antara dunia dan akhirat itu ada alam transit Pak. Jadi orang nanti sebelum datang hari kiamat setelah meninggal mereka transit dulu. Transit naon Bu? Nah, mampir singgah dulu di mana? Di alam kubur, di alam barzakh. Nah, lalu apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka dapatkan nanti di alam barzakh? Nah, di alam barzakh nanti masing-masing orang itu satu akan mendapatkan balasan dari sebagian amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Sebelum balasan yang sempurna nanti di akhirat, di surga atau neraka. Nah, jadi kalau orang soleh, Pak, calon ahli surga di alam barzakhnya akan dapat nikmat kubur. Tapi kalau orang jahat, orang maksiat, orang kafir, orang musyrik misalnya, yang nanti di akhirat akan jadi ahli neraka, maka di alam barzakhnya akan dapat siksa kubur, azab kubur. Nah, selain mereka yang nanti di akhirat akan masuk neraka, di alam barzahnya sudah dapat azab kubur. Nah, kata ayat yang tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha gudwa wa asya. Neraka tempat kembali mereka nanti di akhirat, sejak di alam barzah pun akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan sore. Nah, jadi Bapak Ibu calon-calon ahli nerakanya Pak, unggal enjing jeung sonten teh nonton neraka Pak. Termasuk Firaun. Tawayah kieu nya Pak urang menuju kajian tadi Abu Bakarnya. Firaun mah keur nonton neraka wayah gitu. Jadi pagi sore itu nonton neraka, itu tempat kamu nanti di akhirat. Nah itu anaru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asya wa yauma taqumus sa'ah. Nah kemudian nanti pas datang hari kiamat, maka Allah katakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan oleh kalian Fir'aun dan teman-temannya ke dalam siksaan yang sangat dahsyat. Nah ini ayat yang menjadi dalil bahwa Fir'aun termasuk orang yang divonis oleh Allah pasti akan jadi ahli neraka. Makanya kamari saya takziah ka Fir'aun teu ngadoakeun nya Bu. Da pinarakaeun sabab haram teu meunang pa ngadoakeun ahli neraka ku istighfar mah nya. Dalilna mana? Lihat surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat 9 ayat 113 114. Makana linabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi juga orang-orang yang beriman yastaghfiru, mereka memohon ampun kepada Allah lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik yang ketika sudah meninggal ya Pak, walau kanu uli qurba, walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri, saudaranya sendiri, termasuk bisa jadi ibu bapaknya sendiri. Mimba di mata bayana lahum annahum ashabul jahim, setelah dijelaskan oleh Allah bahwa mereka nanti di akhirat termasuk ahli neraka. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi, termasuknya tidak juga akan diterima istighfarnya Nabi Ibrahim untuk bapaknya, illa ammauidati wa'adaha iya, kecuali Nabi Ibrahim pernah berjanji untuk memohon ampunan kepada Allah untuk bapaknya. Paham Bu? Nah jadi Nabi Ibrahim teh Pak osok ngadoakeun ramakna nya,
Bahkan ada doa Nabi Ibrahim yang isinya mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Nah itu di Quran bisa kita baca di surat Ibrahim ayat 41. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Nah, jadi Nabi Ibrahim selalu Pak mohon ampun untuk dosa-dosa ibu bapaknya. Gitu. Nah, padahal doa ampunan itu tidak akan diterima oleh Allah. Wa makana istighfaru Ibrahim. Seperti istighfarnya Nabi Ibrahim li abihi untuk bapaknya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena bapaknya musyrik. Tapi kenapa Nabi Ibrahim mendoakan terus, Pak? Itu sudah kadung janji, Pak. Geus kagok janji nah gitu. Jadi kata Allah, ya udah kamu tunaikan saja janjimu untuk mendoakan orang tuamu, tapi doamu tidak akan diterima karena itu berkaitan dengan mohon ampun buat orang-orang yang musyrik. Nah itu ya. Jadi kita juga sama begitu. Bapak Ibu, kalau kita mendoakan orang kafir boleh, Pak? Boleh nggak? Boleh kalau masih hidup. Lalu kita doakan supaya mereka dapat hidayah. Nah itu boleh. Tapi kalau mendoakan orang kafir ya, dan mati dalam kekafiran yang dipastikan dengan kafirnya akan menjadi ahli neraka, maka tidak boleh. Dalilnya tadi surat At-Taubah. Nah makanya sekali lagi saya ketika takziah ke Firaun cukup takziah aja melihat oh iya mangkeluk Firaun deh gitu ya. Gitu. Jadi doakan Pak dan temenang. Nah yang Bapak Ibu lihat di sini ini hanya gambar dalam videotron Pak itu. Jadi karena memang yang aslinya tidak boleh didokumentasikan. Itu. Tadinya saya mau video, mau foto tapi temenang Pak itu. Jadi pas di museum tadi ya, di museum itu saya melihat ada 11 Firaun di situ Pak. Di Museum Peradaban Mesir itu ada 11 Firaun. Kayak loba-loba teuing cenah Firaun teh nya. Memang banyak Pak. Karena Firaun itu bukan nama orang. Firaun itu nama gelar bagi raja-raja yang berkuasa di Mesir waktu itu. Kalau di kita kepala negara disebutnya apa? Presiden, nah gitu. Lamun di Jawa raja disebut apa? Sultan tuh. Ada Sultan Hamengkubuwono keberapa tuh? Sekarang yang keberapa Pak? 10-nya itu. Tuh berarti Sultan Hamengkubuwono aja teteh teh hiji Pak, 10 teh. Nah Firaun juga itu lebih dari 100 Pak. Nah yang ada di museum kemarin yang saya lihat itu ada 11 Firaun. Termasuk Firaun yang pernah hidup di zaman Nabi Musa. Yang dikenal dengan Firaun Ramses kedua. Yang mati ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Jasadnya masih ada, masih bisa kita saksikan. Dan itu juga menjadi bukti benarnya firman Allah di surat Yunus ayat ke-92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami akan selamatkan badanmu wahai Firaun kata Allah, litakuna liman khalfaka ayah, supaya keberadaanmu nanti menjadi ayatan. Ayatnya Bu, naon ayat teh? Tanda kekuasaan Allah, bukti keagungan Allah, liman khalfaka bagi orang-orang yang hidup di belakangmu. Nah itu kan ceritanya Pak, Firaun teh ngudag-ngudag Nabi Musa ya dengan Bani Israel. Pas sampai ke Lautan Merahnya, orang Bani Israel takut, innala mudrakun, Musa itu Firaun ada di belakang kita, sudah hampir dekat, kita harus lari kemana sedangkan di hadapan kita ini laut. Bagaimana kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, kan kita punya Allah. Nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya kita menyelamatkan diri. Maka Allah berfirman, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahra. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu dan terbelahlah lautan dan menjadi jalan. Nah ketika Nabi Musa dan Bani Israil sudah menyeberang Lautan Merahnya itu dari Mesir sampai ke kawasan Sinai, dalam sejarah disebutkan. Nah kemudian Firaun masih di tengah, maka air laut disatukan kembali oleh Allah. Firaun dan tentaranya meninggal semua tanpa kecuali Pak. Nah kalau tentara-tentara Firaun meninggal dengan jasad tidak tersisa, habis dimakan binatang-binatang laut mungkin.
Nah kalau Fir'aun mah Pak, jasadnya diselamatkan oleh Allah, masih utuh, dan sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Jasad Fir'aun yang dulu mengejar Nabi Musa itu ada di Museum Peradaban Mesir tadi. Nah itu ya. Nah gambarannya seperti ini. Nah jadi memang nuka bayang teh pasukan Firaun teh jangkung badag gitunya. Ternyata perawakannya nggak beda dengan kita gitu. Jadi kulitnya masih ada Pak, ya, masih membungkus tulang, padahal usianya sudah 4.000 tahun lebih kan ya. Gitu. Kan kalau manusia meninggal kemudian dikuburkan, jangankan ribuan tahun, sebulan juga sudah hancurnya Pak badannya. Gitu. Nah Firaun memang masih utuh walaupun tidak segar seperti kita gitu. Gitu. Nah itu di Museum Peradaban Mesir. Kami sempat berkunjung ke sana. Ini bagian dari fakta sejarah yang diungkap oleh Al-Quran. Nah kemudian kami juga sempat berkunjung ke Masjid Amr bin As. Nah, Masjid Amr bin As itu termasuk salah satu masjid tertua dan yang pertama ada di kawasan Afrika. Mesir itu kan negeri Afrika Pak, ada di benua Afrika. Jadi masjid yang pertama dibangun di Afrika itu namanya Masjid Amr bin As. Dinamakan Masjid Amr bin As karena memang dibangun oleh Amr bin As. Amr bin As itu dulu utusannya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar, mengutus Amr bin As untuk menaklukkan kota Mesir pada tahun 641 Masehi. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Mesir takluk di bawah kekuasaan Islamnya, di bawah komandan Amr bin As. Nah sekaligus ketika Mesir ditaklukkan, maka Umar bin Khattab dari Madinah, dari pusat kekuasaan Islam, mengangkat Amr bin As untuk menjadi gubernur di Mesir. Nah ketika Amr bin As diangkat menjadi gubernur di Mesir, program 100 hari pertama Pak. Nah kalau kita begitu ya, presiden gubernur ya, apa program 100 hari pertamanya? Beliau membangun kota Fustat sebagai ibu kota Mesir waktu itu, sekaligus membangun masjid ya, sebagai pusat peradaban. Nah itu. Nah ini Masjid Amr bin As ya. Kita mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Pak. Jadi Masjid Amr bin As ini yang dibangun oleh Amr bin As dulu dengan cara menggusur rumah milik orang Yahudi Pak. Pernah dengar ceritanya? Nah karena seorang Yahudi merasa diperlakukan zalim oleh Amr bin As, karena memang tadinya memang mau diganti ya, mau diganti rugi tapi nggak mau ya. Karena memang itu mungkin warisan satu-satunya. Dipaksa oleh Amr, kalau nggak mau ya kami gusur. Karena tempat ini akan dibangun menjadi masjid. Nah karena tidak terima seorang Yahudi itu, lalu dia berangkat ke Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ketika ketemu Khalifah Umar bin Khattab berpesan kepada kepada Amr bin As lewat orang Yahudi itu dengan menggaris sebuah tulang dengan pedangnya. Nah pas dibawa pesan itu kepada Amr bin As, Yahudi kaget. Kenapa? Hanya diberi tulang Pak Amr bin As gak jadi bangun masjid itu, lalu disuruh untuk membangun kembali rumah milik orang Yahudi. Dia kaget. Wahai gubernur, kenapa kamu terima hanya sebutir tulang ya, kemudian kamu tidak jadi lanjutkan proyek ini dan rumah saya dibangun kembali? Umar bin Khattab bilang, Amr bin As bilang, apa yang kamu bawa dari khalifah itu pesan keras dari beliau untuk mengingatkan saya ketika saya jadi gubernur jangan berlaku sewenang-wenang. Oh begitu ya. Nah akhirnya apa Pak? Maka seorang Yahudi itu ya, dengan rela hati menyatakan diri masuk Islam, melihat bagaimana keadilan Islam. Nah kemudian dengan senang hati juga mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Jadilah Masjid Amr bin As. Nah ini penampakannya Pak. Nah ya, nah ini penampakan Masjid Amr bin As dari dalam. Rata-rata masjid di Timur Tengah itu kalau masjid-masjid besar Pak ada halaman di tengah ya, seperti Masjidil Haram Pak. Nah gitu. Nah ini juga ini halaman di tengah, dikelilingi oleh bangunan-bangunan di seputar halaman ini. Gitu. Nah kemudian ini The Great Pyramid of Giza ya, piramida agung Giza.
salah satu kawasan tempat dibangunnya piramid. Nah, apa piramid itu, Bu? Nah, piramid teh nu kieu. Jadi piramid itu dibangun dari tumpukan batu-batu balok, Pak. Itu. Ini termasuk 7 keajaiban dunia, sama seperti Borobudur. Ya. Nah, tapi pembangunan piramid ini lebih hebat, Pak. Bahkan ahli sejarah itu berpikir keras. Kira-kira dulu orang Mesir bangun piramid seperti apa? Kenapa mikir keras, Pak? Sebab batu-batu yang mereka gunakan untuk membangun piramid itu bukan batu bata kecil, Pak. Bukan juga batakonya, Pak. Bahkan tidak seperti batu-batu di Borobudur juga. Bapak Ibu, batu-batu piramid ini, kelihatannya agak besar. Batu-batu piramid ini, Pak, balok-balok itu yang paling kecil beratnya bisa sampai 2,5 ton. Yang paling kecil bisa 2,5 ton, yang besar itu bisa sampai 20, bahkan ada yang sampai 50 ton. Nah, maka orang sekarang mikir, dulu orang Mesir bangun piramid ngangkat batunya. Ini, nah piramid di Giza ini, Pak, tingginya 146 meter. Bisa sampai ke puncak itu ngangkat batu makin naon lah gitu. Kalau sekarang kan banyak alat berat ya, bisa mengangkut batu-batu atau benda-benda berat ke atas itu, baheula makin naon. Nah, bahkan batu-batu ini didatangkan dari tempat yang jauh, Pak. Tempat yang jauh. Nah, makanya termasuk salah satu keajaiban dunia. Nah, itu tentang piramid. Nah, lalu apa sih isi piramid ini, Pak, di dalamnya? Piramid juga ini menjadi tempat bersemayamnya jasad-jasad Fir'aun. Nah, jadi dulu Fir'aun membangun piramid itu untuk menempatkan jasad mereka ketika mereka sudah meninggal. Nah, jadi raja-raja Mesir alias Fir'aun ketika mati, Pak, tidak dikubur seperti rakyat biasa, tapi jasadnya disimpan di dalam piramid. Termasuk Fir'aun Ramses itu dulu juga sama dulu itu. Di dalam piramid asalnya. Nah, tapi demi kepentingan pengetahuan, ya, sejarah juga, maka diamankan dan ditempatkan di museum tadi. Itu. Nah, termasuknya tempat yang kami kunjungi kemarin dalam Rihlah Syiasa adalah Sungai Nil. Nah, ini termasuk ikon Mesir juga banyak. Nah, sekaligus kami kemarin pemilu di KBRI. Nah, karena waktu bulan Februari kan musim pemilu. Nah, cuma waktu kami di Mesir, Pak, dulu pemilunya tanggal 10. Kalau kita di sini tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Kami mah dulu pemilu di Mesir tanggal 10. Nah, kebetulan kantor kedutaan besar Republik Indonesia itu ada di pesisir Sungai Nil, Pak. Nah, maka sekaligus saya jalan-jalan ke Nil, nah gitu. Nah, Nil termasuk ke sungai terpanjang di dunia. Panjangnya bisa sampai 6.500 km. Nah, pernah disebut sungai terpanjang di dunia sebelum nanti akhirnya ada yang menyebutkan yang terpanjang itu bukan Nil katanya, tapi sungai Amazon. Nah, bedanya sedikit gitu. Nah, tapi masuk kategori terpanjang juga. Nah, sungai Nil ini melewati 11 negara di Afrika. Dari mulai Tanzania ya, sampai ke Mesir, dan kemudian sungai itu berlabuh di Laut Tengah Mediterania ya, di Alexandria. Nah, itu. Nah, bagi orang Mesir, Pak, Nil itu sumber kehidupan. Jadi semua kebutuhan air masyarakat Mesir itu dipasok dari Sungai Nil. Nah, jadi di Mesir mah Pak teu aya sumur. Tidak ada yang bikin sumur, termasuk sumur bor nggak ada. Semua pasokan air itu dari Sungai Nil. Makanya sejorok-joroknya orang Mesir itu tidak berani buang sampah ke Sungai Nil. Karena mereka sadar itu sumber kehidupan mereka. Nah, itu. Kan di orang Makadang sampah tanya di picinan kawalungan tuh. China kotor, sampah pinuh. Nah, Nil itu enggak seperti itu. Nah, itu. Nah, makanya di Mesir itu, Pak, air, listrik, gas, itu bayarnya sama per bulan. Jadi, Bu, di Mesir teh aya nu meser gas melon.
Gas kilogram nggak ada, bahkan yang 12 gram, yang 6 gram, yang 6 kilo, yang 12 kilo juga nggak ada, Pak. Nggak ada orang beli beli apa gas bawa tabung, nggak ada, karena gas itu sudah dipasok ke rumah-rumah, sama seperti air, sama seperti listrik. Nanti bayarnya sebulan sekali itu. Nah itu air. Nah kemudian Sungai Nil erat kaitan dengan sejarah apa? Nah karena sungai ini dulu adalah tempat Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya, dipalidkan. Kan ada ceritanya di Qur'annya, Bu. Itu bisa dibaca misalnya di surat Toha ayat 38 sampai 39, kemudian di surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Cerita ibunya Nabi Musa menghanyutkan bayi Musa itu di Sungai Nil. Kenapa dihanyutkan? Kunaon dipalidkan di Sungai Nil, Bu? Sabab sieun dipaehan ku Firaun. Karena waktu itu Firaun, Pak, dapat nasihat dari Wan Timfir. Tahu Wan Timfir? Dewan Pertimbangan Firaun. Nah, kalau di kita One Team Press. Jadi Firaun itu dapat nasihatnya dari penasihat spiritualnya bahwa satu ketika kekuasaanmu akan digoyang, akan dikudeta oleh seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel. Nah, Firaun percaya, Pak. Akhirnya apa? Firaun bikin kepres tuh. Keputusan presiden yang isinya apa? Menginstruksikan kepada semua ibu-ibu yang hamil, andaikan anak yang lahir adalah seorang bayi dan itu turunan Bani Israel, maka wajib dibunuh bayi itu. Nah, ibunya Nabi Musa melahirkan, ternyata laki-laki, takut dibunuh. Nah, akhirnya apa? Berdasarkan perintah Allah lewat ilham, ya, maka Nabi Musa diperintahkan untuk dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah tadinya ibunya juga ragu, kok kenapa mesti dihanyutkan, meureun palid ke maot tikerlap gitu ya. Nah tapi dengan keimanannya oleh Allah dikasih tahu satu ketika nanti kalian akan dipertemukan kembali. Nah ketika dihanyutkan maka Nabi Musa, ya, ditemukan oleh dayang-dayang istana dari Raja Firaun. Kemudian diambil dan dipelihara oleh Firaun, ya, sampai besar. Nah jadi Nabi Musa itu pernah diadopsi ku Firaun, Pak, jadi anak angkatnya. Makanya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbis rohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahu kauli. Nah itu doa Nabi Musa. Nah biasanya itu sok dibaca ku khotib mun khutbahnya. Atau orang yang mau ceramah, padahal itu bahasa Nabi Musa ketika mau dakwah ke Firaun. Jadi lamun khotib menganggapnya jamaah itu siga Firaun berarti. Nah, ada yang mengartikan, Pak, kenapa Nabi Musa minta wahlul uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskanlah ikatan dalam lisanku. Maksudnya Nabi Musa itu, Pak, kalau bicara tidak fasihah. Ya. Ada yang menyebutkan cadel aja, nah gitunya. Kenapa Nabi Musa cadel? Sabab cenah dulu ketika masih bayi Nabi Musa sempat makan bara api. Ruhaknya, Pak. Ruhak ya. Ya. Ruhai seuneunya terus dimakan. Nah itu menurut satu cerita. Nah tapi ini banyak ulama tafsir yang membantah itu cerita hoak. Itu termasuk cerita-cerita Israiliyat dan tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal, Pak? Manya Nabi Musa ngadahar seuneunya. Meureun sate acan dituang oge seuneu teh geus panaseun manten ku pandangan teh nya. Tah ieu mah nepi ka dituang. Nah itu tidak rasionalnya. Nah, maksud Nabi Musa tidak fasihnya sampai memohon kepada Allah untuk membebaskan lisan dari ikatannya itu, naon? Bahasa orang mah pak kagok eta teh nganasehatan bapak angkat gitu. Nah itu Pak maksud wahlul uqdatam min lisani itu. Bukan artinya Nabi Musa cadel, bukan. Jadi lamun cadel, lamun balelo teh kagok gitu Pak, nya nganasehatan jelema yang sudah punya jasa kepada kita gitu. Siga kamarita keur usum pemilu loba ustad nu cadelnya, Pak. Loba ulama nu cadel kunaon sabab dapat jasa dari orang-orang tertentu sehingga ketika mau dinasehati itu kararagok eta teh kitu gitu. Nah, makanya itu pas dibaca oleh ustad-ustad ketika mau kasih nasihat kepada para politisi eta teh, Pak. Wahlul uqdatam min lisani. Nah, itu kisah tentang Sungai Nil ya, dengan Nabi Musa. Nah, ini penampakan Sungai Nil, Pak. Nah, ini aslinya di Mesir.
Bagus tuh Bu, indahnya. Bagusan mana dengan Citanduy? Nah, nah ini, nah ini KBRI, tempat kami ikut melaksanakan pemilu. Ini. Lanjut Al-Azhar University. Nah ini satu ikon Mesir juga yang ketika kita membayangkan Mesir, Mesir punya universitas tertua di dunia, Al-Azhar. Nah itu. Dan banyak insya Allah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Al-Azhar. Ya. Dan banyak lulusan-lulusan yang menjadi tokoh-tokoh terkemuka. Misalnya Profesor Qori Shihab termasuk lulusan Al-Azhar. Abdul Masni yang jadi gubernur MTB juga itu lulusan Al-Azhar, doktorat di bidang tafsir. Termasuk banyak juga mahasiswa Mesir yang sekarang sedang berkuliah di Al-Azhar, dan kebetulan kemarin pun yang menjadi panitia lokal ya, kegiatan daurah kami itu adalah mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar di Mesir gitu. Nah, cikal bakal Universitas Al-Azhar itu Pak Masjid ya, dan ini Masjid Al-Azhar. Nah itu. Jadi sama Masjid Al-Azhar juga di halaman dalamnya ada halaman tengah. Nah itu. Nah jadi bangunan-bangunan di pinggir teh sakola mun baheula mah sakola agama Pak eta teh nya. Nah itulah cikal bakal Universitas Al-Azhar gitu. Nah ini dalamannya. Nah kemudian di dekat Al-Azhar ada Masjid Imam Husain. Tahu Imam Husain? Itu anaknya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan, karena ada Hasan Husain ya. Nah ini masjidnya. Konon di masjid ini dikuburkan Imam Husain, tapi hanya kepalanya saja, Bu. Jadi mung mastakana wunggul. Karena memang Imam Husain itu mati terbunuh dan dibunuh dengan sadis oleh pasukan Yazid bin Muawiyah dengan cara dipenggal kepalanya. Jadi badannya dikuburkan di Karbala di Irak, nah kepalanya katanya di sini, di masjid ini di Mesir. Ini berseberangan dengan kampus Al-Azhar masjid ini. Wallahu alam, Pak, apakah betul enggak ya? Sebab kalau bicara tentang kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan keramat itu masih perlu penelitian lebih lanjut, banyak yang diragukan, Pak itu. Sehingga di orang banyak kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu masih bener tuh eta teh gitu. Sehingga kuburan di Panjalu tuh nya di tengah pulau itu aya kuburan, Pak. Kuburan saha eta teh? Duka eta teh nya, duka bener tuh eta. Tapi selalu jadi tempat ziarah. Nah, di kawasan Timur Tengah juga banyak. Seperti nanti di Sinai itu ada kuburan Nabi Soleh, makom Nabi Soleh. Nggak tahu makom itu hanya tempat singgah atau kuburan. Karena kalau bicara kuburan, satu kalau menyebutkan kuburan Nabi Soleh itu bukan di Sinai, tapi di Madain, di Madinah. Nah itu ya, sebagai contoh kontroversi tentang bab kuburan. Nah ini masjid. Ya. Nah selanjutnya Semenanjung Sinai. Nah ini termasuk yang banyak kaitan dengan sejarah, termasuk sejarah dakwah para nabi, para rasul. Sinai itu yang dalam Al-Quran ada istilah Turi Sinin, Watini, Wazaitun, Waturi Sinin. Apa arti Turi Sinin, Pak? Tur itu gunung, Sinin yang ada di Sinai. Itu. Jadi Sinai itu satu kawasan, ya, semenanjung, padang pasir luas, Pak. Itu berada di kawasan Asia, tapi masuk wilayah negara Afrika. Negara Mesir, maaf. Itu. Kan Mesir itu unik, Pak. Mesir itu termasuk negara Afrika, ya. Tapi sebagian wilayahnya ada yang masuk kawasan Asia. Nah, Sinai ini ada di kawasan Asia, di pinggiran Laut Merah, Pak. Itu. Nah, dipisahkan oleh terusan Swiss. Ya. Pernah dengar kita terusan Swiss, Pak? Nah, itu kalau di berita-berita konflik Timur Tengah itu kan, Semenanjung Sinai, dataran Golan, ya, selain Gajah Palestina, terus ada terusan Swiss. Nah, itu termasuk daerah konflik. Makanya ketika kemarin saya berangkat dengan teman-teman dari Kairo ke Sinai, itu harus checkpoint, Pak, diperiksa oleh aparat kepolisian, itu lebih dari 10 kali itu. Kenapa? Karena jalur itu pun termasuk jalur yang biasa yang biasa dipakai oleh para relawan untuk mengantarkan donasi ke Palestina, Pak, lewat Sinai. Seperti sekarang ya, saudara kita di Palestina masih terus ya, dalam kondisi sangat memprihatinkan. Nah, berita terakhir banyak saudara kita yang kelaparan, Pak.
sudah kekurangan pasokan makanan sampai mereka harus pergi ke gurun. Lamun orang mah kok kaleuweungnya Pak itu. Lamun orang mah kaleuweung, cari apa? Cari makanan yang mungkin masih bisa dimakan. Karena pasokan sembako sudah habis. Nah, mereka mah ke gurun, mencari apa? Ternyata mereka mencari pohon kaktus, Bu. Tahu pohon kaktus? Anu cucukan. Nah, kemudian dibeset, dimakan tengahnya. Itu kondisi kita, saudara kita di Palestina hari ini. Itu. Nah, jadi kawasan Sinai itu, nah itu, yang sebelah kanannya Pak tuh, Sinai Peninsula. Jadi sebelah, nah itu Laut Merah. Ya, sebelah kirinya adalah Kairo. Ya, sebelah kanannya Sinai. Nah, ketika kami masuk ke Sinai itu harus melewati terowongan bawah tanah, Pak. Terowongan bawah laut tepatnya. Namanya terowongan Al-Hamdi. Gitu. Nah, terowongan Ahmad Hamdi. Nah, di atas terowongan itu 30 meter di atasnya adalah terusan Suez itu. Terusan Suez itu Bapak Ibu laut buatan, Pak. Tadinya daratan, tapi dibikin lautan. Laut pun tidak luas, tapi bentuknya memanjang seperti sungai. Lebarnya kurang lebih 120 sampai 200 meter gitu. Untuk apa? Untuk lewat kapal-kapal besar, terutama kapal-kapal barang ya, dari Eropa ke Asia. Nah itu. Nah ini penampakan terowongannya. Nah ini terusan Suez tepa siga kieunya siga walungan. Nah itu. Nah panjangnya ini sampai 930 km, hampir 1000 kilo Pak. Nah di atas itu laut Eropa Pak, laut Mediterania. Nah kemudian di bawah itu Laut Merah yang menyambungkan ke Samudra Hindia termasuk ke Indonesia. Nah kalau tidak lewat terusan Suez, maka kapal-kapal yang dari Eropa ke Asia atau Asia ke Eropa itu harus berputar ya, lewat benua Afrika, itu jaraknya hampir 10.000 km Pak. Sampai 10.000 km. Nah jadi dengan lewat terusan Suez ini bisa menghemat waktu, bisa menghemat bahan bakar. Itu. Nah inilah yang disebut tol laut eta Pak. Nah dulu Ma'ruf Amin ketika cawapres ya pan kampanyenya mau bikin tol laut itu dulu, tapi duka di mana? Nah tol laut itu ada di Swiss nih, miliknya Mesir. Nah itu. Nah lalu kita nyebrang ke sana, masuk ke Sinai. Nah di kawasan Sinai sebelum sampai ke Turis Sinin itu kita singgah di satu tempat yang namanya Uyun Musa. Uyun Musa itu, uyun artinya mata air, Musa Nabi Musa, yaitu satu kawasan yang dulu Nabi Musa pernah diperintahkan oleh Allah ketika kaumnya meminta air, kemudian tongkatnya dipukulkan ke batu. Berapa Pak? Ada 12 mata air. Nah di dia ya sumur-sumur 12 Pak, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Nah itu. Nah Uyun Musa. Nah ini tempat bekas bunker-bunker Israel Pak. Jadi Israel ketika dulu menguasai Sinai, nah mereka bersembunyi di kawasan ini. Nah bunkernya seperti ini, di bawahnya itu ada baja Pak itu. Gitu. Nah kemudian di atasnya ditumpuk batu-batu tuh. Eta bom Pak, bom kalau beratnya kurang dari 1 ton, mual kena Pak, mual hancur eta bunker itu. Jadi baru bunker ini hancur di bom kalau bom itu beratnya lebih dari 1 ton, baru hancur. Gitu. Nah ini perbatasan Uyun Musa. Ya. Nah ini yang namanya Turis Sinin, Pak. Gunung Sinai itu. Tempat dulu Nabi Musa menerima wahyu. Nah di tempat ini ada Jabal Musa, ada juga Bukit Tajali. Nah saya kemarin dengan teman-teman sampai ke Bukit Tajali. Apa Bukit Tajali itu? Tajali itu artinya menampakkan diri. Nah Bukit Tajali itu satu bukit gunung kecil Pak yang pernah meledak hancur. Karena Nabi Musa dulu pernah meminta kepada Allah untuk menampakkan wujudnya. Nah itu ada ceritanya di surat Al-A'raf ya, ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa sudah sampai ke satu tempat dan pada waktu yang sudah ditentukan dan Allah berbicara dengannya. Nah, satu keistimewaan lebih Nabi Musa Pak, mukjizat yang beliau terima dari Allah,
sebagai Rasul utusan Allah adalah Nabi Musa ketika menerima wahyu itu tidak lewat malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa menerima wahyu itu langsung diberikan oleh Allah, dan Nabi Musa bisa diajak berbicara langsung oleh Allah. Kallamahu rabbuhu. Di surat An-Nisa itu wa kallamallahu Musa taklima. Makanya gelar Nabi Musa disebut kalimullah, orang yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah. Ini khusus Nabi Musa, Pak. Nabi Muhammad juga nggak pernah diajak langsung berbicara oleh Allah. Kalaupun sampai wahyu kepadanya itu pasti lewat malaikat Jibril. Nah, Nabi Musa pernah diajak berbicara oleh Allah. Nah, ayat tadi ketika Nabi Musa sampai ke satu tempat dan waktu yang ditentukan dan Allah mengajak berbicara kepadanya, kala Nabi Musa bertanya kepada Allah, meminta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, bisakah engkau tampakkan wujudmu supaya aku bisa melihat engkau? Pak, kenapa Nabi Musa ingin melihat Allah? Meureun bahasa orang mah penasarannya, Pak. Ari suan tena aya tapi jiri mana teu aya gitu. Pak, Nabi Musa ketika datang ke Sinai oleh Allah, ya Musa, ini ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Surat Toha ayat 13 tuh. Musa, ini aku Allah Tuhanmu. Lepaskan kedua sandalmu. Kamu sudah masuk satu kawasan yang suci. Al-Wadil Muqaddas, lembah yang suci, lembah tua. Nah, Nabi Musa mendengar Pak suara Allah, tapi wujudnya nggak ada. Makanya penasaran, ya Allah, bisa engkau perlihatkan wujudmu? Aku ingin melihat engkau. Itu. Ada orang kesaruannya penasarannya, Pak. Lamun ayah sorat tapi ayah jiri mana aja. Penasaran deh, Pak. Nah, Sahrul tuh, ya, dipanggil ke Gunung Sawal, mau menerima wangsit tuh ya. Pas sudah sampai ke Gunung Sawal, wahai Sahrul gitunya. Ayah soran, tapi wujudnya nggak ada. Bagaimana tuh? Nah, Nabi Musa kayak gitu Paknya. Suaranya ada, tapi wujudnya nggak ada. Makanya Nabi Musa bilang, ya Allah, bisa nggak perlihatkan dirimu kepadaku? Aku ingin melihat engkau. Tapi kata Allah, lan taroni, nggak mungkin Musa engkau bisa melihat aku. Walakinin durilal jabal. Tapi kalau mau, lihat olehmu itu gunung di sebelahmu itu. Fa inistaqara makanahu fasau pataroni. Kalau engkau lihat gunung masih tetap utuh pada tempatnya, tidak terjadi apa-apa, maka engkau pasti akan bisa melihat aku. Nah, maksudnya Allah, Pak, mau menampakkan wujudnya ke gunung. Kira-kira reaksi gunung seperti apa? Nah, falama tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah tajalla. Nah, ini bukit tajal itu. Ketika Allah tajalla menampakkan wujudnya ke gunung, maka gunung itu langsung ngabeledug bitunya, Bu. Dar. Nah, rewas tuh, Bu. Nah, karek didarkeun kitu rewas. Nabi Musa mah gunung bitung gigireunana. Khara Musa soiko. Nabi Musa pingsan. Ya teu pingsan kumaha, Pak? Gunung bitu gigireun atunya. Ya ke Ramadan seueur petasannya. Nah, petasan cengek pabeledukeun gigireun urang kumaha. Nah, Nabi Musa gitu. Gunung begitu. Maka pingsan. Falama afaqo, nah ketika sudah siuman, qala Nabi Musa berkata, subhanaka maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama beriman. Nah, ini Pak, Bukit Tajali, gunung yang pernah meletus karena Nabi Musa ingin melihat Allah. Nah, di sebelahnya tadinya agak jauh sedikit ada namanya Jabal Musa, tapi saya tidak sampai ke Gunung Tursina ini. Kenapa? Kalau mau sampai ke sini lumayan harus menempuh perjalanan sampai 4 sampai 5 jam. Apalagi sampai ke puncak. Dan biasanya orang yang naik ke puncak itu, Pak, satu harus nginep. Biasanya berangkat sore, kemudian bermalam di sana. Nah, tujuannya apa? Ingin melihat sunrise, Pak, panon poe bijil. Nah, biasanya gitu. Nah, yang kedua, biasanya yang naik ke Sinai itu adalah ketika musim panas. Nah, kemarin saya dengan teman-teman di bulan Februari itu sedang musim dingin dan puncak-puncaknya musim dingin. Suhu itu antara pagi 8 sampai 9, siang itu 18-19. Jadi setiap hari pas saya ada jaket gitu. Selama sebulan kemarin kami nggak pernah merasa haridang, Pak. Teu aya ngesang, Pak. Nah, pan di Raja Pola mah teu aya ge ngesang tuh. Kamari di Mesir sabulan teu ngesang-ngesang. Pak,
tong bekerja kita namanya makan wajah makan saja ngesangnya Pak. Nah itu. Nah kemarin musim dingin jadi kami tidak sampai naik karena di sini cuacanya lebih dingin lagi. Pagi itu di Jabal Musa Pak bisa sampai 1 derajat. Itu. Bahkan kalau ekstrim itu bisa sampai 0, di bawah 0 bahkan bisa sampai keluar salju. Nah itu ya Jabal Musa. Bukit Tajali. Mau habis waktunya ya. Terakhir Alexandria, Iskandaria. Nah Alexandria termasuk kota yang bisa dikatakan kota paling indah di Mesir Pak. Karena tata kotanya berbeda dengan kota-kota yang lain di kawasan Mesir. Nah, kotanya lebih modern dan lebih desainnya lebih artistik ya. Nah makanya Alexandria itu sering disebut kota Eropa yang terdampar di Mesir Pak. Karena desain bangunnya mirip bangunan-bangunan di Eropa. Nah ini laut. Nah ini laut ini Pak, laut yang menghadap ke benua Eropa. Jadi ini Alexandria Mesir, dan di seberangnya itu adalah ada Turki, ada Yunani, terus negara-negara Eropa. Nah yang tadi ini dari laut ini nyebrang terus sana Swiss itu sampai ke Lautan Merah. Nah di sini juga ada perpustakaan tertua di dunia. Nah itu bangunannya yang seperti matahari bulat tuh, siga piring. Nah itu perpustakaan tertua di dunia dan buku-bukunya masih bisa kita baca. Nah. Fenomena anjing. Nah, iya naon Bu? Sanes embe Bu. Iya teh anjing. Ya. Gogog. Di Mesir seueur gogog. Tuh Pak. Tapi anjing di Mesir mah taragala ka jelema teh Pak. Biasa we gitu. Tuh. Anjing keur ngorek mobil Pak. Nah ini di lingkungan perumahan Pak itu ya. Itu di lingkungan perumahan tuh. Nah jadi di Mesir mah anjing teh siga ucing, siga hayam gitu. Ya. Makanya kalau sore janari Pak. Pan di urang mah janari teh ting korongok hayamnya. Nah di ditu mah babaung anjing Pak janari teh. Ngahudangkeun urek tahajud. Nah kenapa di Mesir banyak anjing dan bisa berinteraksi bebas dengan manusia? Karena Mesir itu mazhab resminya menganut mazhab Hanafi. Ya. Di mana mazhab Hanafi berpandangan bahwa bahwa anjing itu tidak najis. Ya. Termasuk air liurnya, Pak. Kan kalau mazhab Syafi'i mah najisnya. Malah najisna oge mughaladzah najis berat tuh. Nepi ka lamun karena air liur kudu dicuci sabaraha kali? 7 kali, salah satunya dengan tanah. Rinso tengaruh Bu. Kudu ku taneuh saking mughaladzahnya. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak memandang anjing itu najis, termasuk air liurnya. Makanya di Mesir mah biasa orang berinteraksi dengan anjing, bahkan marab anjing siga marab kucing gitu. Aya nu dieu. Ya siga orang-orang barat meresep anjing lah ya. Kan kalau di kalangan muslim jarang begitu. Karena umumnya memandang anjing itu najis. Nah ini salah satu fenomena di Mesir. Nah itu. Seueur anjing. Ketak upah bilih kaditung ke menakan anjing tong kaget. Tapi moal ngudag Pak. Ari tadi udag mah. Nah, kamari aya hujan di Mesir Pak. Mesir kan sama dengan Saudi termasuk kawasan yang jarang hujan. Paling setahun 2 kali pas pergantian musim. Nah ya hujan kemarin walaupun tidak besar dan tidak lama. Sebab kalau hujan sampai 1 jam itu pasti banjir Pak. Kenapa? Karena tidak ada drainase, teu aya solokan Pak itu. Nah ini heater penghangat ruangan. Sebab kamari kabulusan di Mesirnya. Lamun teu dihandeutan moal tiasa gulem jadi es. Ya. Terakhir kami rilah ibadah dengan teman-teman sebanyak 20
38 gitu. Umroh. Di sisa waktu kami daurah ada 2 hari, tanggal 27, 28 kami berziarah ke Saudi, ke Mekah, ke Madinah. Mangpang mengpeng caket di Mesir ke Mekahnya Pak, ngan 2 jam. Pada di Indonesia masa berapa jam? Nah, 8 jam. Di Kairo ke Jeddah itu hanya 2 jam saja. Nah, walaupun tidak lama seperti umroh reguler yang bisa 9 hari, 14 hari, tapi cuma masing-masing 1 hari, tapi lumayanlah. Terutama teman-teman yang belum pernah umroh, nah kesempatan kemarin bisa dimanfaatkan juga selain ikut daurah, pelatihan juga bisa melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah, tinggal 5 menit lagi mungkin ya. Menjelang maghrib mungkin cukup. Itu yang bisa saya sampaikan, berbagi pengalaman tentang perjalanan kami atas nama utusan dari bidang tarbiyah pimpinan Pusat Persatuan Islam. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Intinya Bapak Ibu, Al-Quran mengatakan orang teh kudu rajin pikniknya Pak. Nah gitu. Sing rajin piknik, kudu rajin jalan-jalan, sebab dengan piknik dan jalan-jalan insya Allah akan bertambah ilmu dan pengalaman. Ulah elehku dodolnya Bu. Oke, aku lu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah pada Ustadz Isa Ansori yang telah menyampaikan materinya terkait jejak risalah di negeri Kinanah. Mudah-mudahan tentunya dapat menambah motivasi bagi kita dan kita dapat mengambil hikmah untuk kita jadikan pelajaran dalam hidup kita ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad pada sore hari ini telah selesai. Namun